Kukura Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Kisah mengenai tindakan demi kebaikan kerabat. Suatu waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, akibat dari perbuatannya di kelahiran yang lampau, Bodhisattva terlahir sebagai seekor anjing. Ia tinggal di sebuah pemakaman besar sebagai pimpinan dari beberapa ratus ekor anjing. Suatu hari, raja keluar dari tempat peristirahatannya dengan menggunakan kereta kerajaan yang ditarik oleh kuda-kuda yang warnanya seputih susu. Setelah puas mengelilingi wilayahnya sepanjang hari, raja kembali ke kota. Setelah senja, mereka membiarkan tali kekang kereta kerajaan itu tergeletak begitu saja di halaman kerajaan dalam keadaan masih terikat pada kereta. Malamnya turun hujan sehingga tali kekang itu menjadi basah. Ditambah dengan turunnya anjing kerajaan dari ruangan yang berada di atas istana dan menggerogoti tali kekang dan hiasan kereta yang terbuat dari kulit. Keesokan harinya, mereka memberitahu raja dengan berkata, "Paduka, anjing-anjing masuk dari pipa pembuangan air dan menggerogoti tali kekang dan hiasan dari kulit yang terdapat di kereta kerajaan." Merasa murka terhadap anjing-anjing tersebut, raja berkata, "Bunuh setiap anjing yang terlihat oleh kalian." Demikianlah, mulai saat itu dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anjing yang ada. Anjing-anjing yang mengetahui bahwa mereka akan dibunuh, jika ada yang melihat mereka, pergi ke pemakaman untuk mencari Bodhisattva. Melihat kedatangan anjing-anjing itu, Bodhisattva bertanya, "Apa tujuan kalian berkumpul di sini?" Anjing-anjing itu menjawab, "Raja merasa murka karena ada laporan bahwa hiasan kulit dan tali kekang kereta kerajaan di halaman istana telah digerogoti oleh anjing-anjing. Ia memberi perintah untuk membinasakan semua anjing. Sejumlah anjing telah dibunuh dan bahaya besar masih akan timbul, tuanku." Mendengar apa yang disampaikan anjing-anjing itu, Bodhisattva berpikir, tidak ada anjing yang bisa masuk ke tempat yang diawasi dengan begitu ketatnya. Harusnya itu adalah hasil kerjaan anjing-anjing yang berada di dalam istana. Saat ini, pelaku sebenarnya tidak menerima hukuman apapun, sementara mereka yang tidak bersalah diberi hukuman mati. Bagaimana jika saya menemukan pelakunya untuk raja dan menyelamatkan hidup sanak keluargaku? Selanjutnya Bodhisattva menenangkan sanak keluarganya dengan berkata, "Jangan takut, saya akan menyelamatkan kalian. Tinggallah di sini sementara saya bertemu dengan raja." Dengan dipandu rasa kasih sayang dan berbekal 10 kesempurnaan dalam dirinya, Bodhisattva menempuh perjalanan itu seorang diri tanpa pendamping. Saat masuk ke dalam kota, ia mengucapkan kata-kata berikut,
Jangan ada tangan yang melemparkan kayu ataupun batu kepadaku. Sesuai dengan harapannya, ketika ia muncul, tidak ada satu orang pun yang merasa marah saat melihatnya. Sementara raja sendiri setelah memerintahkan agar anjing-anjing itu dibunuh, duduk di ruang persidangan kerajaan. Bodhisattva berjalan menuju arahnya, kemudian melompat ke bawah singgasana. Para pelayan raja berusaha mengeluarkannya, namun raja menghentikan usaha mereka. Tanpa basa-basi, Bodhisattva keluar dari bawah singgasana, memberi hormat kepada raja dan berkata, "Apakah anjing-anjing itu dibunuh atas perintah Anda, Tuanku?" Raja pun berkata, "Ya, saya yang memberikan perintah itu." Mendengar jawaban raja, Bodhisattva bertanya kembali, "Wahai raja para manusia, apa kesalahan mereka?" Raja pun berkata, "Mereka menggerogoti tali kekang dan hiasan kulit yang melapisi keretaku." Bodhisattva kembali bertanya, "Apakah Anda mengetahui anjing mana yang melakukannya?" Raja kembali berkata, "Tidak, saya tidak tahu." Mendengar perkataan raja, Bodhisattva kemudian berkata, "Wahai Paduka, jika Anda tidak tahu pelaku yang sebenarnya, adalah suatu kesalahan dengan memberikan perintah untuk membunuh semua anjing yang terlihat." Raja itu pun tidak mau kalah. Ia kemudian berkata, "Karena anjinglah yang telah menggerogoti bahan kulit dari kereta kerajaan, maka saya memerintahkan agar semua anjing dibunuh." Bodhisattva kemudian berkata kepada raja, "Apakah mereka membunuh semua anjing tanpa kecuali? Atau ada anjing-anjing yang mendapat pengecualian?" Raja pun berkata, "Ada beberapa anjing yang mendapat pengecualian. Di antaranya anjing keturunan murni yang ada di istana." Mendengar perkataan raja, Bodhisattva kemudian berkata, "Paduka, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memberi perintah membunuh semua anjing yang terlihat, karena anjing telah menggerogoti bahan kulit dari keretamu. Di sisi lain, saat ini Anda mengatakan bahwa anjing keturunan murni yang berada di dalam istana lolos dari kematian. Oleh karena itu, Anda telah melakukan 4 pelanggaran terhadap sikap memihak, tidak suka, ketidaktahuan, dan ketakutan. Sikap itu salah dan tidak mencerminkan sikap seorang raja. Untuk seorang raja, saat mengadili masalah, harus bersikap tidak memihak, seperti timbangan yang tepat. Akan tetapi dalam kejadian ini, anjing kerajaan bebas dari hukuman, sementara anjing-anjing malang lainnya dibunuh. Ini bukanlah kehancuran yang merata terhadap semua anjing, namun hanya pembunuhan terhadap anjing-anjing yang malang itu. Lebih lanjut lagi, makhluk yang agung ini mengeraskan suaranya yang merdu dengan berkata, "Wahai Paduka, sikap Anda itu sama sekali tidak menunjukkan adanya keadilan.
Selanjutnya Bodhisattva mengajarkan kebenaran kepada raja melalui syair berikut ini. Anjing-anjing yang dipelihara di dalam istana raja, anjing keturunan murni dengan bentuk yang kuat dan cantik. Namun bukan mereka, hanya kami yang diberi hukuman mati. Tidak ada kata adil yang diberikan kepada semua makhluk yang sejenis. Ini hanyalah pembunuhan terhadap mereka yang malang. Setelah mendengarkan kata-kata Bodhisattva, raja kemudian berkata, apakah dengan kebijaksanaanmu kamu bisa mengetahui siapa yang telah menggerogoti bahan kulit di keretaku? Mendengar pertanyaan raja, Bodhisattva berkata, ya Paduka, saya bisa mengetahui siapa pelakunya. Mendengar perkataan Bodhisattva, raja kemudian berkata, siapakah dia? Bodhisattva pun berkata, pelakunya adalah anjing keturunan murni yang tinggal di dalam istana. Mendengar perkataan Bodhisattva, raja tidak percaya begitu saja. Ia kembali bertanya, bagaimana caramu menunjukkan bahwa mereka yang menggerogoti bahan kulit itu? Bodhisattva pun kemudian berkata, akan saya buktikan kepada Anda, wahai Paduka Raja Besar. Mendengar kesanggupan Bodhisattva, raja berkata, lakukanlah engkau yang bijaksana. Setelah mendapat persetujuan raja, Bodhisattva selanjutnya meminta kepada raja agar anjing-anjing kerajaan datang ke tempat itu dan meminta kepada raja agar mengirimkan sedikit dadih serta daun kusa. Raja pun melaksanakan permintaan Bodhisattva. Setelah semua siap, Bodhisattva kemudian berkata, campurkan daun kusa dengan dadih dan minta anjing-anjing itu untuk meminumnya. Raja melaksanakan apa yang dikatakan Bodhisattva. Dengan hasil, setiap anjing yang minum langsung muntah. Mereka memuntahkan serpian-serpian bahan kulit. Ini seperti pertimbangan yang diberikan sendiri oleh Buddha yang maha sempurna, seru raja dengan gembira, dan memberikan penghormatan kepada Bodhisattva dengan menganugerahkan payung kerajaan kepadanya. Bodhisattva kemudian mengajarkan kebenaran dengan 10 syair mengenai keadilan yang diawali dengan kata-kata, berjalanlah di jalan keadilan, Raja Agung dari kaum bangsawan, dan seterusnya. Kemudian Bodhisattva mengukuhkan raja dalam 5 latihan moralitas. Dan setelah menasihati raja untuk tetap setia pada kebenaran, Bodhisattva mengembalikan payung putih kerajaan kepadanya. Setelah Bodhisattva selesai mengucapkan kata-katanya, raja memerintahkan bahwa semua anjing yang merupakan keturunan Bodhisattva akan mendapatkan kiriman makanan sama seperti apa yang dimakan olehnya secara rutin. Dengan mematuhi ajaran yang diberikan oleh Bodhisattva, raja menghabiskan sisa umurnya yang panjang dengan melakukan amal dan perbuatan baik lainnya. Setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam dewa. Ajaran anjing itu bertahan selama 10.000 tahun lamanya. Bodhisattva juga hidup hingga usia yang lanjut. Setelah meninggal dunia,
ia terlahir di alam bahagia. Setelah menyelesaikan kisah ini, Guru Agung Buddha berkata, "Wahai para biku, bukan hanya di kehidupan ini Guru Agung Buddha melakukan tindakan yang menguntungkan para kerabatnya, tetapi di kehidupan yang lampau ia juga melakukan hal yang sama." Selanjutnya, Guru Agung Buddha mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Ananda adalah raja di waktu tersebut. Para pengikut Buddha adalah anjing-anjing yang ada, dan anjing tersebut adalah Guru Agung Buddha sendiri.